Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menemukan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi rental mobil. Langsung saja kita buka aplikasinya. Dalam pembuatan aplikasi rental mobil ini, saya menggunakan konsep MVC, yaitu model, view, serta controller. Controller ini merupakan penghubung antara model dan view. Di dalam controller inilah terdapat kelas dan juga fungsi-fungsi yang memproses permintaan dari view ke dalam struktur data di dalam model. Kemudian ada model. Di dalam model ini akan berisi perintah-perintah query SQL. Kemudian view. Di dalam view ini nantinya akan menampilkan data-data hasil dari model dan controller. Kemudian juga ada koneksi yang di sini berfungsi untuk mengoneksikan ke database. Sebelumnya saya juga menggunakan sequence diagram untuk menjelaskan alur interaksi. Ya, ini ada sequence diagram. Dalam sequence diagram ini ada sequence diagram login, kemudian sequence diagram data user, sequence diagram data pelanggan, kemudian sequence diagram data mobil, sequence diagram sewa mobil, serta sequence diagram pengembalian mobil. Untuk database-nya saya menggunakan MySQL, adalah database dari rental mobil. Oke, langsung saja kita demokan aplikasinya. Di sini username kita isikan misalnya Indra. Bila kita isikan password yang tidak valid, misalnya login, maka sistem akan memberikan feedback apa username atau password salah. Dan kita isikan username dan password yang valid. Login akan masuk ke menu utama. Di sini ada menu file yang berisi code, kemudian master file, dapat sub menu pelanggan mobil, kemudian user, kemudian menu transaksi, terdapat sub menu sewa mobil serta pengembalian. Kemudian ada laporan dengan sub menu laporan data mobil, laporan sewa mobil, serta laporan pengembalian. Baiklah, kita mulai dari menu pelanggan. Dari menu pelanggan ini, saya akan menjelaskan alur proses dari diagram sequence-nya. Menu pelanggan, kita cari. Oke, ini. Pada saat akan menambah pelanggan, di dalam view-nya akan men-set kode pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, alamat, serta nomor telepon. Kemudian akan diproses di controller, yang kemudian datanya akan diinsert ke model, ya, dalam tabel pelanggan. Jadi kita coba, misalnya kita isi kode pelanggannya B006, kemudian nama pelanggannya kita isi Joko misalnya, kemudian dia aja alamatnya Jalan Mangga nomor
16 Palembang, nomor telepon. Kemudian sebenarnya misalnya kita terdapat form yang belum kita isi dan kita tambah, maka dia akan memberikan feedback, bukan dapat form yang belum diisi. Itu nomor telepon belum diisi. Kemudian kita isi. Dan kita tambah. Dan data berhasil ditambahkan. Mereka pada saat kita akan mengubah, kita lihat juga sequence-nya dulu. Akan mengubah. Di sini akan tampil set data pelanggan, kode pelanggan, nama pelanggan, yang sekarang kita alamat, yang kemudian akan diproses dan proses tersebut dilanjutkan di update data pelanggan, serta akan menampilkan data pelanggan hasil yang kita ubah. Misalkan di sini kita langsung mengklik tombol ubah, maka ada feedback berupa pilih data pelanggan yang ingin diubah. Misalnya yang Joko tadi, kita ubah misalnya di alamatnya ini kita ganti Jakarta. Baik, kita ubah. Kita lihat di Jakarta. Kemudian kita cek database apakah nama pelanggan Joko tadi masuk ke dalam data tabel pelanggan. Kita cek. Oke. Nah, ini teman-teman, data yang setelah saya tambahkan tadi masuk dia ke dalam database dan juga setelah saya ubah. Oke, kita lanjut. Di pelanggan tadi misalnya kita akan menghapus Joko, kita klik saja di tabelnya sini. Kita klik hapus. Maka data pun akan terhapus. Dan di database juga akan terhapus. Ya. Kita lanjut ke masuk menu data mobil. Oke. Di sini misalnya kita akan menambahkan mobil dengan kode B06, merek mobil misalnya Honda Jazz. Polisi kita isi asal saja. Produksi misalnya 2015, harga 500.000. Di sini di alur interaksi data mobilnya ada button tambah, akan di view-nya men-set kode mobil, merek mobil, nomor polisi, tahun, produksi serta harga yang kemudian akan diproses dan masuk ke dalam model tabel mobil yang kemudian akan menampilkan data mobil. Kita klik tambah. Oke, berhasil ditambah. Kemudian kita akan mengubahnya. Klik saja tabelnya, kita ubah misalnya harganya ini
450.000 misalnya. Tahun produksi juga kita ubah 16. Kita klik ubah. Ya, terubah. Kemudian kita cek database apakah Honda Jazz yang tadi masuk ke dalam tabel mobil. Kita cek. Oke, masuk dia. Lanjut. Kita akan proses hapus. Kita hapus saja. Kita mobil berhasil dihapus. Oke, kita lanjut ke menu user. Untuk menambah menu user atau hak akses. Kita klik tambah pada saat belum diisi, maka akan memberikan feedback. Sudah belum diisi, kemudian klik ubah. Akan berikan feedback data user yang pilih data user yang ingin diubah, kemudian klik hapus, pilih data user yang ingin dihapus. Nah, kita akan coba tambahkan username-nya misalnya Agus. Password 321. Saat kita tambah, oke, kita akan nambah di tabel user di sini. Kemudian kita ubah, misalnya passwordnya Agus 123. Kita ubah. Kita juga akan ubah. Kita cek database apakah bisa masuk di tabel user. Agus, masuk dia. Kita akan coba logout dan masuk menggunakan username Agus tadi. Masuknya Agus 123 tadi saya bikin dan berhasil masuk. Baiklah, kita lanjut ke submenu sewa mobil. Oke, di sewa mobil ini kita lihat dulu sekuen diagramnya di bagian sewa mobil. Ini di button tambah dapat berapa interaksi. Ini ditambah, ubah serta hapus. Di tambah ini akan mengset kode transaksi, kode pelanggan, kode mobil, lama sewa, serta tanggal selesai dan total yang kemudian akan diproses dan juga disimpan ke dalam model tabel sewa mobil. Oke, kita coba kode transaksinya misalnya TR004, kode pelanggan P02, kemudian kita pilih jenis mobilnya. Oke, ini akan otomatis terdapat data dari mobil, kemudian serta harganya. Kita bisa pilih lama sewa, iya benar, lama sewanya misalnya berapa hari ini. Kita ketik misalnya lama sewanya 10 hari. Kita enter dan akan terhitung total, yaitu dari 300.000 dikalikan lama sewa 10 hari akan menjadi 3 juta rupiah. Dan kita klik tambah sini, data akan tersimpan. Kemudian kita bisa
mengubahnya. Misalnya lama sewanya kita ganti menjadi 20 hari. Klik enter, maka akan berubah menjadi 6 juta rupiah. Kita klik ubah, maka akan berubah menjadi 6 juta rupiah. Kemudian kita lakukan proses hapus. Klik hapus, maka data akan terhapus. Reset field ini berfungsi misalnya kita akan melakukan transaksi lagi TR004. Pada saat kita klik reset field, maka data akan kosong kembali. Baik, kita lanjut ke transaksi pengembalian mobil. Di sini kita klik kodenya 2 misalnya, kemudian kode transaksi yang telah dilakukan. Di sini saya misalnya klik TR002, lama sewa 7 hari, total 2.800.000, tandanya 0 rupiah, dan kita klik tambah, dan data berhasil disimpan. Kemudian apabila kita akan melakukan proses hapus, kita klik tabelnya dan kita klik hapus, maka data berhasil dihapus. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari demo dari aplikasi rental mobil. Sekian dan terima kasih.